Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hifzul Hayatul Iman akan menyampaikan materi saya yaitu tentang benua Australia. Yang pertama yaitu karakteristik umum benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia dengan luas 8.945.000 km persegi. Di utaranya berbatasan dengan Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Di timurnya dengan Samudra Pasifik dan Selandia Baru. Di barat dengan Samudra Hindia, dan juga selatan dengan Samudra Hindia. Iklim di Australia sangat dipengaruhi oleh arus samudra, termasuk dipol Samudra Hindia dan osilasi El Nino Selatan yang berkorelasi dengan kekeringan yang berkala, dan sistem tekanan rendah tropis bermusim yang menghasilkan siklon di utara Australia. Faktor-faktor ini mengimbasi curah hujan yang variatif dari tahun ke tahun. Berikut pembagian dari negara bagian di benua Australia. Yang pertama yaitu Australia Selatan. Batas wilayahnya di utara dengan Indonesia, Timor Leste, Laut Arafuru. Di timur dengan Samudra Pasifik dan Laut Koral. Di bagian selatan dengan Samudra Hindia dan Laut Timur. Di bagian barat dengan Samudra Hindia dan Laut Timur. Bentang alam. Sebagian besar daratan Australia Selatan berupa padang rumput yang gersang dan semi gersang, disertai dengan pegunungan rendah. Meskipun bukan yang tertinggi, pegunungan utamanya yakni Mount Lofty Flinders Ranges membentang ke utara sejauh 800 km, dimulai dari Cape Jervis mengarah ke utara menuju Danau Torrens. Titik tertingginya berada di Gunung Woodruff dengan tinggi 1.435 meter di atas permukaan laut. Lokasinya berada di Musgrave Ranges, di ujung barat Laut Australia Selatan. Di sisi barat daya Australia Selatan terdapat dataran Nullarbor yang diapit oleh The Big Great Australian Bight. Iklim. Iklim di Australia Selatan cukup bervariasi. Di bagian selatan kawasan atau wilayah pesisir tersebut cenderung beriklim Mediterania. Sedangkan untuk kawasan yang berada di tengah beriklim gersang atau arid atau semi-arid. Rata-rata suhu udara di Australia Selatan mencapai 29 derajat Celcius di bulan Januari dan 15 derajat Celcius di bulan Juli. Penduduk. Australia Selatan memiliki populasi kurang dari 8% dari total keseluruhan populasi di Australia dan berada di urutan kelima dari semua negara bagian. Di tahun 2018, tercatat populasi di Australia Selatan mencapai 1.733.500 penduduk. Sebagian besar penduduk tinggal di Greater Metropolitan Adelaide dan sisanya berada di kawasan bertanah subur sepanjang pantai Tenggara dan Sungai Murai. Sama seperti negara bagian yang lain, penduduk Australia Selatan sebagian besar lahir dan tinggal di Australia, meskipun mereka merupakan keturunan Inggris. Terdapat pula populasi yang merupakan etnik asli Australia yaitu Aborigin. Ekonomi. Sektor industri manufaktur menjadi sektor yang paling diandalkan di Australia Selatan dalam pergerakan perekonomian, dengan menyumbang sekitar 11,7% dari produk negara bruto atau BSP negara bagian, serta memainkan peran penting dalam kegiatan ekspor. Industri manufaktur ini berasal dari berbagai bidang seperti otomotif, manufaktur komponen, farmasi, teknologi pertahanan, dan sistem elektronik. Selebihnya, Australia Selatan sangat bergantung juga pada kegiatan ekspor dari negara bagian lain di Australia. Yang kedua yaitu New South Wales. Batas wilayahnya di utara dengan negara bagian Queensland, timur dengan Laut Karang dan Laut Tasman, selatan dengan negara bagian Victoria, barat dengan negara bagian South Australia. Bentang alam. Kenampakan alam yang dimiliki oleh New South Wales sangat bervariasi, mulai dari pesisir dan pantai yang terbentang dari selatan hingga perbatasan Queensland, hingga Great Dividing Range yang membentang dari wilayah Victoria, New South Wales, dan Queensland. Great Dividing Range adalah pegunungan bersalju dengan salah satu puncaknya merupakan titik tertinggi di New South Wales, yakni Gunung
Kosciuszko dengan tinggi mencapai 2.229 meter di atas permukaan laut. Selain pantai dan pegunungan bersalju, New South Wales juga memiliki banyak kawasan hutan, dengan sebagian besar tanaman berupa red gum, eucalyptus, crow ash, dan jamur witch butter yang banyak tersebar di sela-sela akar pohon. Iklim. Negara ini memiliki iklim subtropis basah, dengan musim panas hangat dan musim dingin sejuk, dan curah hujan tidak menentu sepanjang tahunnya. Curah hujan merata dibanding antara musim panas dan musim dingin, tapi sedikit lebih tinggi pada menengah pertama tahun, dengan angin timur mendominasinya. Karena kondisi alam yang bervariasi tersebut, tidak heran jika New South Wales juga memiliki iklim yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, terutama saat memasuki musim-musim tertentu seperti musim panas dan musim dingin. Penduduk. New South Wales memiliki populasi wilayah metropolitan banyak 4,34 juta jiwa penduduknya. Disebut juga dengan Sydney Sliders. Dan Sydney dijuluki sebagai The Harbour City atau kota dermaga, The City of Village yaitu kota desa-desa, dan The Emerald City yaitu kota zamrud. Sydney merupakan salah satu kota paling multikultural di dunia, yang tercermin dari perannya sebagai kota tujuan utama bagi migran ke Australia. Kebanyakan penduduk adalah penutur asli Inggris. Banyak yang menuturkan bahasa kedua, paling banyak bahasa Arab. Kebanyakan bahasa Arab dari Lebanon. Bahasa Tionghoa itu kebanyakan dari Mandarin dan Kanton, dan Yunani. Sydney memiliki presentasi penduduk kelahiran luar negeri terbesar ke-7 di dunia. Imigran membentuk 75% dari pertumbuhan penduduk tahunan Sydney. Ekonomi. Dalam perekonomian di New South Wales, pemerintah menekan berbagai bidang dengan industri di teknologi informasi dan jasa adalah utamanya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak perusahaan yang mendirikan kantor pusat di Sydney. Tidak hanya itu saja, bahan tambang berupa batu bara menjadi salah satu produk ekspor terbesar di negara ini. Bahkan nilainya bisa mencapai lebih dari 5 miliar atau menyumbang sekitar 19% dari total keseluruhan barang ekspor. Bidang pariwisata juga turut menyumbang pendapatan negara ini, dengan Sydney sebagai pusatnya dan secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan di wilayah pantai utara, Pelabuhan Cove, serta Teluk Byron. Di bidang pertanian, New South Wales juga memproduksi berbagai macam produk seperti buah, jerami, kacang-kacangan, jagung, gandum, sayur mayur, karang tiram, wol, pisang, gula, dan juga serbuk kayu. Northern Tablelands adalah daerah penghasil domba, sapi potong, serta wol terbesar di New South Wales. Yang ketiga yaitu Queensland. Batas wilayahnya di utara dengan Teluk Carpentaria, selatan dengan New South Wales, barat dengan Northern Territory, di timur dengan Laut Koral dan Samudra Pasifik. Bentang alam. Queensland mempunyai luas wilayah yang mencapai 1.852.642 km persegi, menjadikan negara ini menjadi entitas subnasional terbesar ke-6 di dunia. Tidak hanya itu saja, Queensland mempunyai beragam hutan hujan tropis, sungai, pegunungan, pantai, hingga kawasan terumbu karang yang apik. Queensland menjadi sebuah negara bagian yang mempunyai iklim dan fitur geografis beragam. Di sepanjang pantai timurnya, yang berbatasan dengan Laut Koral, merupakan perpanjangan atau bagian dari Samudra Pasifik. Terdapat pula Great Barrier Reef, yakni sebuah sistem terumbu karang terbesar di dunia. Terumbu karang ini membentang sejajar dengan pantai di Laut Koral, antara Selat Torres dan Pulau Fraser. Garis pantai yang dimiliki Queensland mencakup 3 pulau pasir besar di dunia, yakni Fraser, Moreton, dan North Stradbroke. Iklim. Iklim yang dimiliki oleh Queensland sangat beragam di seluruh daratannya. Tingkat curah hujan tergolong sedang di kawasan pesisir. Musim hujan monsun di bagian utara, dan kondisi subtropis yang lembab untuk kawasan pesisir bagian selatan. Sedangkan untuk daerah pedalaman dan bagian barat, curah hujan termasuk rendah dan akan terasa lembab saat musim panas. Sedangkan untuk dataran tinggi yang berada di bagian tenggara pedalaman, mengalami penurunan suhu hingga di bawah titik biku saat pertengahan musim dingin.
Penduduk. Diperkirakan pada bulan Maret 2020, ada sekitar 5.160.023 jiwa tinggal di Queensland dengan setengah dari total populasi berada di Brisbane dan lebih dari 70% tinggal di Tenggara Queensland. Sejak tahun 1980-an, Queensland secara konstan mengalami pertumbuhan penduduk dengan cepat dibandingkan dengan negara bagian lainnya. Sebagian besar penduduk Queensland merupakan penduduk yang lahir di Australia. Dan bahasa penduduk Queensland didominasi oleh bahasa Inggris. Terdapat pula bahasa lain seperti Mandarin, Vietnam, Kanton, Spanyol, dan Italia. Di bidang agama, hampir sebagian besar penduduk mengaku tidak beragama. Namun ada pula penduduk yang beragama Katolik dan Anglikan. Ekonomi. Adanya pelabuhan dan jalur kereta api yang dibangun pada abad ke-19 mempengaruhi pembangunan kegiatan ekspor, terutama hasil tambang dan pertanian mengalami peningkatan. Bahkan sejak tahun 1980-an, arus imigran juga mengalami peningkatan. Bahkan, banyak para investor tertarik terhadap pemerintah Queensland. Terjadi peningkatan pada sektor pertambangan hingga sektor kedirgantaraan yang membuat perekonomian semakin membaik. Industri utama yang menjadi andalan Queensland yakni hasil pertanian seperti pisang, nanas, kacang, beragam buah, dan sayuran tropikal. Tanaman biji-bijian, wine peternakan, kapas, wool, perak, timbal, batu bara, bauksit, emas, seng, dan juga tembaga. Selanjutnya itu Victoria. Batas wilayahnya di utara dengan New South Wales, selatan dengan Selat Tasmania, barat dengan Australia Selatan, timur dengan Samudra Pasifik. Bentang alam. Kondisi bentang alam di negara Victoria cukup beragam, mulai dari kawasan pesisir dan tengah yang beriklim sedang, hingga pegunungan Alpen Victoria yang berada di timur laut dan barat laut beriklim semi kering. Pegunungan Alpen Victoria yang tertutup salju memiliki tinggi mencapai 2.000 meter di atas permukaan laut, dengan Gunung Bogong yang menjadi puncak tertingginya yakni 1.986 meter. Pegunungan Alpen Victoria yang berada di unsur timur laut adalah daratan tertinggi di Victoria. Pegunungan Alpen ini menjadi unsur dari sistem pegunungan Great Dividing Range yang menghampar dari unsur timur ke barat melalui pusat Victoria. Iklim. Negara ini memiliki musim panas, biasanya pendek panasnya dan umumnya berawan. Sepanjang tahun, suhunya biasanya bervariasi dari 25 Celcius hingga 31 derajat Celcius, dan jarang di bawah 28 derajat Celcius atau di atas 32 derajat Celcius. Penduduk. Diperkirakan ada sekitar 6,6 juta penduduk yang tinggal di negara bagian Victoria, dengan sebagian besar berada di bagian selatan sekitar Port Phillip Bay, area metropolitan di Melbourne Raya yang merupakan ibu kota Victoria dan juga kota terbesar kedua di Australia. Penduduk di Victoria cukup beragam dengan lebih dari 30% merupakan penduduk para imigran atau pendatang. Victoria menjadi rumah bagi banyak kelompok etnik aborigin, termasuk Kulin, Bonwurrung, Beratau Olung, Gunai, Jajawurrung, Gunditj Jamara, Wataurong, Taungurong, Wurundjeri, dan Yorta Yorta. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Victoria dalam percakapan sehari-hari yakni bahasa Inggris, dan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Victoria yakni agama Kristen. Namun tidak sedikit pula yang mengaku tidak beragama. Ekonomi. Perekonomian negara bagian Victoria termasuk terbesar kedua di Australia setelah New South Wales, sebab mencakup banyak sektor dengan sektor jasa berupa finansial dan asuransi yang paling mendominasi. Di bidang pertanian, ada sekitar lebih dari 26.000 km persegi lahan pertanian yang berada di bagian barat Victoria. Sekitar 50% lahan digunakan sebagai budidaya gandum, 33% tanaman barley, dan 7% untuk tanaman oats. Hasil pertanian lainnya berupa buah-buahan seperti pir Australia dengan produksi mencapai 90% dan apel. Tanaman sayuran utama yang dihasilkan berupa wortel, brokoli, asparagus, kentang, dan tomat. Yang kelima yaitu Northern Territory.
Batas wilayahnya di utara dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Teluk Bay. Selatan dengan Australia Selatan, barat dengan Australia Barat, dan timur dengan Queensland. Bentang alam. Negara ini memiliki luas wilayah mencapai 1.349.129 km persegi, membuat negara bagian ini berada di urutan ketiga terluas di Australia. Wilayah utara menjadi rumah bagi formasi batuan alami yang cukup terkenal di Australia, yakni Uluru atau Ayers Rock. Sedangkan untuk bagian selatannya merupakan kawasan gurun dan semak berukar serik. Di sini terdapat dua gurun terkenal, yakni Gurun Great Sandy Tanami dan Gurun Simpson, serta semak serik Central Range. Iklim. Northern Territory mempunyai dua zona iklim yang berbeda. Untuk di wilayah utara, termasuk kawasan ibu kota, Darwin, memiliki iklim tropis dengan kelembapan tinggi. Selain itu, terjadi dua musim, yakni musim hujan yang berlangsung dari Oktober hingga April, dan musim kemarau yang terjadi antara bulan Mei sampai dengan September. Tidak hanya itu saja, Northern Territory memiliki curah hujan sangat sedikit, yaitu pada bulan Mei sampai September, dan akan terasa dingin pada bulan Juni hingga Juli. Biasanya suhunya 14 derajat Celcius. Musim hujan di kawasan ini disebabkan oleh adanya siklon tropis dan hujan monsun. Penduduk. Populasi yang berada di Northern Territory termasuk termuda di Australia dengan proporsi terbesar sebanyak 23,2% berada di bawah usia 15 tahun dan 5,7% untuk penduduk berusia 65 tahun ke atas. Dapat disimpulkan jika rata-rata usia penduduk wilayah utara yakni 31 tahun atau 6 tahun lebih muda dari usia median nasional. Agama Katolik Roma menjadi agama dengan pengikut terbanyak di Northern Territory, diikuti oleh Anglikan, Gereja Bersatu, dan Lutheran. Agama Buddha menjadi agama non-Kristen terbesar di sini, lalu agama Hindu berada setelahnya. Ekonomi. Perekonomian Northern Territory sebagian besar berasal dari sektor pertambangan yang berkonsentrasi untuk menghasilkan mineral, minyak bumi, dan energi lainnya. Bahkan hasil tambang tersebut berhasil menyumbang sekitar 2,5 miliar dolar dengan mempekerjakan lebih dari 4.600 orang. Sektor pariwisata menjadi penggerak ekonomi unggulan untuk wilayah regional. Uluru dan Kakadu menjadi tujuan wisata populer bagi wisatawan lokal maupun internasional sebab menjadi ikon di wilayah utara. Australia Barat. Batas wilayahnya di utara dengan Selat Torres, Laut Arafuru, dan Laut Timur. Di selatan dengan Samudra Hindia, barat dengan Samudra Hindia, di timur dengan Northern Territory dan Australia Selatan. Bentang alam. Australia Barat adalah salah satu negara benua Australia yang memiliki luas wilayah mencapai 32,9% atau 1/3 dari luas daratan Australia, belum termasuk kawasan eksternalnya. Dapat dikatakan jika Australia Barat merupakan negara bagian paling luas di Australia, dengan luas mencapai 2.527.013 km persegi. Sebagian besar wilayah Australia Barat adalah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata mencapai 400 meter di atas permukaan laut, berelief rendah, dan tidak terdapat limpasan permukaan. Semakin ke kawasan pesisir maka semakin rendah, bahkan membentuk curam terjal seperti di Darling Range atau Darling Scarp dekat Perth. Iklim. Iklim di Australia Barat, khususnya yang berada di bagian barat daya, adalah iklim Mediterania, yakni terasa kering saat musim panas dan basah ketika musim dingin. Sedangkan curah hujan tahunan rata-rata mencapai 300 mm untuk di tepi kawasan Wheatbelt dan 1.400 mm di daerah terbasah di dekat North Cliff. Akan tetapi ketika memasuki bulan November sampai dengan Maret, suhu udara meningkat dan terjadi penguapan berlebihan, sehingga menjadikan beberapa wilayah mengalami kekeringan ekstrim. Penduduk. Hampir sebagian besar penduduk Australia Barat merupakan keturunan dari bangsa Eropa, terutama Inggris.
Hal ini berawal di tahun 1826 ketika Albany, kota pelabuhan di Australia Barat, diduduki secara permanen oleh bangsa Eropa, yaitu Inggris, untuk mencegah klaim dari Prancis atas sepertiga barat benua. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Inggris menjadi bahasa utama di negara ini. Namun, untuk etnik tertentu masih bisa ditemukan penduduk dapat berbahasa Mandarin, Italia, Vietnam, Kantonis, dan Tagalog. Lebih dari setengah penduduk Australia Barat beragama Kristen dan sekitar 32% tidak beragama. Ada pula yang tidak menyebutkan agamanya. Beberapa di antaranya menyebutkan beragama Katolik dan Anglikan. Ekonomi. Perekonomian negara Australia Barat sangat bergantung dari kegiatan pertambangan mineral dan minyak bumi. Sumber daya alam yang dimiliki menjadi sumber pendapatan, tidak hanya bagi Australia Barat saja, namun juga seluruh Australia. Australia Barat menyumbang sekitar 58% dari ekspor mineral dan ekspor energi Australia, bahkan menghasilkan PDB sebesar 4,64% dari total PDB Australia. Tidak hanya itu saja, jasa keuangan, asuransi, jasa properti, dan konstruksi memberikan sumbangan terhadap perekonomian Australia Barat. Selanjutnya itu Tasmania. Batas wilayahnya di utara yaitu dengan Australia, Selat Bass, dan Teluk Port Phillip. Selatan dengan Samudra Hindia, barat dengan Samudra Hindia, di timur dengan Laut Tasman dan Samudra Hindia. Bentang alam. Negara Tasmania merupakan satu-satunya negara di benua Australia yang terpisah dari pulau utama. Negara ini terletak sekitar 240 km atau sekitar 150 mil ke arah selatan dari Australia yang dipisahkan oleh Selat Bass. Meskipun menjadi negara bagian Australia, negara yang berbentuk mirip sebuah perisai ini memiliki bentuk geografis yang sangat berbeda. Luas Tasmania sekitar 68.401 km persegi yang terbentang sepanjang 350 km. Iklim. Iklim sedang ada di Pulau Tasmania yang letaknya 40 hingga 44 derajat lintang selatan. Iklim fisik ditentukan berdasarkan kenyataan di lapangan, yaitu keadaan relief, pengaruh angin, dan bentang alam. Iklim ini ada di Australia bagian utara yang banyak terpengaruh angin monsun. Suhu udara di Tasmania cenderung dingin jika dibandingkan dengan wilayah 4 musim di Australia. Musim panas berlangsung pada Desember hingga Februari dengan suhu udara rata-rata maksimal berkisar 21 derajat Celcius. Sedangkan saat musim dingin tiba yang terjadi pada bulan Juni hingga Agustus dikenal sebagai musim paling basah dan paling dingin di Tasmania. Penduduk. Sebagian besar penduduk yang tinggal di negara Tasmania berasal dari ras yang sama atau homogen jika dibandingkan dengan negara bagian lainnya di Australia, yakni berasal dari Irlandia dan Inggris. Tidak heran jika dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar masyarakat Tasmania menggunakan bahasa Inggris. Ekonomi. Negara Tasmania bergantung pada pertambangan dengan hasil tambang utama yaitu tembaga, seng, timah, besi, dan tidak ketinggalan pula hasil pertaniannya yaitu hasil hutan hingga pariwisata. Meskipun begitu, produk pertanian masih menjadi pasar yang menjanjikan dengan mengandalkan hasil pertanian berupa anggur, saffron, dan cherry. Industri pariwisata juga mengalami peningkatan akibat sudah banyak dibuka tarif penerbangan murah serta terdapat 2 kapal feri Spirit of Tasmania menuju Tasmania. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Sekian, terima kasih.